syukur, hormat, pengagungan kami hanya bagi Engkau Bapa. Kami boleh ada, kami boleh berkumpul walaupun via online Tuhan, tapi kami yakin Engkau bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami di malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang mau mendengar. Engkau berikan telinga seorang murid, hati seorang hamba, agar ketika kami mendengar, kami mau melakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman, kakak-kakak. Shalom, Kak. Ya. Shalom. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berkenalan dulu. Mungkin tadi sempat saya sudah berkenalan dengan beberapa teman-teman yang ada. Perkenalkan, nama Jesayas Aser Duganata. Kalau di sini biasa dipanggil Aser. Jadi kalau lupa nama saya, ingat saja Asyar, penerima tamu di gereja. Langsung pasti ingat itu nama saya. Ya, karena sering dipanggil plesetannya seperti itu. Jadi saya berasal dari Maluku Tenggara, khususnya itu Kabupaten Kepulauan Aru, dan sekarang domisili di Jakarta, daerah Jakarta Selatan, dan masih kuliah semester akhir. Puji Tuhan lagi sementara sibuk-sibuk untuk skripsi. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya malam hari ini. Kita akan langsung saja masuk pada kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-45 sampai 53. Ya. Markus pasal 6 ayat 45 sampai ke ayatnya 52. Ya. Oke, kalau sudah dapat, kita bisa baca secara bersama-sama. Ya. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus berjalan di atas air. Ayatnya yang ke-45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedangkan Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segeralah ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka pun sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ya. Demikian pembacaan kita di malam hari ini, dan mungkin teman-teman sudah tahu yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Mungkin ayat ini mungkin ada sebagian yang sudah menjadi ayat favorit
dari teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian, atau sudah sering kali dengar ayat ini dan renungan-renungan yang dibawakan. Namun saya percaya bahwa firman Tuhan selalu baru. Ketika firman Tuhan datang, kita tahu bahwa mungkin Tuhan mengingatkan kita untuk tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Dan pada pembacaan kita malam hari ini, kita mau ada satu hal yang saya ingin katakan, bahwa ada yang mengibaratkan bahwa hidup manusia di dunia ini, hidup kita di dunia ini adalah seperti mengarungi sebuah samudra atau lautan yang luas. Terjadi dinamika perjalanan dalam kehidupan kita yang bervariasi. Keadaan yang kita lewati, ada kalanya kita melewati air yang tenang, ataupun ada kalanya kita melewati batu-batu karang, adapun kita melewati riak-riak air kecil, gelombang-gelombang kecil dalam kehidupan kita, dan bahkan juga ada kalanya kita melewati badai yang besar dalam kehidupan kita. Kadangkala juga bisa kita diberikan Tuhan untuk menikmati keindahan matahari ketika matahari terbit. Mungkin ada sebagian yang mungkin sudah pernah naik kapal. Itu adalah salah satu keindahan Tuhan yang bisa kita nikmati ketika matahari terbit dan terbenam ketika kita berada di atas kapal. Dan begitulah kehidupan. Kadang-kadang kita menikmati matahari terbit atau sunrise dan matahari terbenam. Singkat kata, kehidupan manusia itu tidak terlepas dari setiap masalah, baik masalah yang ringan maupun masalah yang berat. Kita bisa lihat dalam pembacaan kita malam hari ini, pada firman Tuhan, kalau kita buka di ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, di situ sebelum murid-murid mengalami terjangan badai dalam perjalanan mereka, dalam ayat-ayat sebelumnya itu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Ada di ayatnya yang ke-6 itu aja ada Yesus memberi makan 5.000 orang, terus berikutnya ada Yesus membangkitkan orang mati, dan Yesus mengusir roh jahat dalam perjalanan mereka. Dan Tuhan Yesus mengizinkan permasalahan atau badai dialami oleh para murid-muridnya itu. Seringkali kita mengira bahwa ketika kita ikut Yesus dan tidak ada masalah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun tidak seperti itu kenyataannya. Ketika kita ikuti Tuhan Yesus, walaupun kita sudah dipercayakan untuk melayani, kita sudah dipercayakan banyak hal dalam setiap pekerjaan, dalam pelayanan di gereja mungkin, tapi tetap Tuhan izinkan masalah itu ada dalam setiap kehidupan kita untuk membuat kita tetap berpengharapan pada Tuhan. Seperti murid-murid yang pada sebelumnya, ketika sebelum mereka menghadapi badai, mereka melayani secara luar biasa dengan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan masih izinkan mereka untuk menghadapi badai, untuk berada dalam suatu permasalahan. Dan begitu pula yang tadi saya katakan, ketika kita melayani, banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ada pertanyaannya, ada pergumulan, ya tetap ada pergumulan. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa
Murid-murid diterpa gelombang karena angin sakal setelah mereka mengikuti pelayanan dari Tuhan Yesus. Di Markus 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-12 di situ, dan tadi saya sudah bilang bahwa mereka melayani, mengusir setan, memberi makan 5.000 orang. Dan ketika selesai pelayanan, mereka mengalami pergumulan ini. Oleh karena itu, jika ada yang berkata bahwa mengapa ia sudah melayani Tuhan, namun ia sudah berkorban banyak, mungkin waktu, mungkin tenaga, namun dia tetap berada dalam pergumulan-pergumulannya, hendaklah kita melihat pembacaan kita pada malam hari ini yang mengajarkan kita untuk tetap belajar, untuk mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Dan yang menjadi persoalan, apakah ketika kita menghadapi persoalan itu, persoalan dalam hidup itu, mungkin orang akan berkata bahwa ketika kita menghadapi rasa kekhawatiran itu menjadi respon yang normal bagi setiap manusia. Namun ketika kita berada di dalam Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan yang memilih kita untuk melayani, dan kita yakin dan percaya ketika kita dalam permasalahan apapun, Tuhan pun juga yang akan memberkati kita dan menolong kita ketika kita ada dalam pergumulan. Dan pertanyaannya, mengapa kita yang jadi fokus kita untuk ketika kita berada dalam suatu permasalahan, kita harus tetap tenang. Kenapa kita harus tetap tenang? Karena dalam menghadapi pergumulan hidup, secara manusia kita sudah tidak sanggup, tetapi kita tahu bahwa Tuhan punya jalan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kita. Dalam pembacaan dan perenungan kita ada beberapa poin yang saya akan bagikan untuk kita sekalian. Kenapa kita harus tenang ketika kita berada dalam permasalahan? Yang pertama, karena Tuhan mengizinkan situasi sulit itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat di ayatnya yang ke 45. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi poin yang pertama, mengapa kita harus tetap tenang? Karena Tuhan mengizinkan situasi yang sulit itu terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam dunia ini di luar izinnya Tuhan. Kita tahu bersama bahwa kita melihat dalam Lukas 6 ayat 45 pada awal perikop dimulai dengan kalimat, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya. Dalam Markus 6 ayat yang ke 45, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan menyuruh orang banyak itu pergi. Di sini kalimat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa sebelum murid-murid menghadapi angin sakal itu angin yang bertiup dari arah depan perahu. Jadi ketika perahu maju, dia bertiup dari arah depan ke belakang. Dan mungkin kita tahu sendiri bahwa pada zaman itu belum ada mesin yang secanggih sekarang. Walaupun ada angin, walaupun ada badai dalam yang terjadi, namun kapal atau perahu itu akan terus berjalan. Namun kita boleh lihat bahwa
dikatakan di situ mereka mendayung, dan dikatakan bahwa sebelum mereka menghadapi angin ini, Yesus sudah tahu. Dan pertanyaannya, jika ia sudah tahu akan angin itu, mengapa ia masih menyuruh mereka untuk pergi? Jawabannya ya, ia mengizinkan mereka mengalami hal tersebut supaya mereka tetap bergantung pada Dia, supaya mereka tetap berpengharapan pada Tuhan Yesus. Jadi mau berbicara bahwa ketika kita berjalan dalam kehidupan kita, ketika ada pergumulan-pergumulan, hal-hal kecil yang atau hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sama-sama diyakini dari poin yang pertama ini, dikuatkan oleh poin yang pertama ini, bahwa ketika kita berjalan dalam permasalahan, Tuhan mengizinkan kita dalam suatu pergumulan itu untuk membuat kita supaya tetap bergantung pada Tuhan. Jadi mari teman-teman, dari poin yang pertama ini kita belajar, seberat apapun pergumulan atau masalah dalam kehidupan kita, kita mau terus bergantung pada dan berpegang pada Tuhan Yesus. Dan kita lanjut ke poin yang kedua, ketika kita sudah bergantung, berpengharapan pada Tuhan Yesus. Di poin yang kedua, mengapa kita harus tetap tenang dalam melewati setiap permasalahan kita. Poin yang kedua itu bahwa Tuhan sudah mengetahui dan mau menolong kita. Di ayatnya yang ke-48, kita bisa teman-teman bisa lihat di situ, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Jadi di poin yang kedua ini, Tuhan sudah lihat dan Tuhan mengetahui dan Tuhan mau menolong kita ketika kita ada dalam setiap permasalahan dan setiap pergumulan hidup kita. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan yang mempunyai segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi batas kemampuan kita ketika kita sudah tidak mampu, seperti dikatakan pada ayat yang ke-48, ketika dia melihat murid-murid sudah kelelahan, kepayahan dalam mendayung sampan, dia membukakan jalan keluar. Dia mau datang untuk menolong kita, begitu menolong murid-murid. Begitupun setiap kita dalam pergumulan kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan melihat kita, dan Tuhan mengetahui, dan Dia yang akan menolong kita ketika kita sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi tidak ada lagi titik terang dalam kita menghadapi suatu permasalahan. Dan ketika kita mengetahui bahwa kita harus tetap tenang karena Tuhan mengizinkan situasi yang sulit itu terjadi, dan Tuhan melihat dan mengetahui, dan Dia mau menolong kita. Yang kedua, kenapa kita harus tetap tenang untuk menghadapi permasalahan ini atau menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kita?
Yang ketiga, atau poin terakhir untuk malam hari ini, yaitu karena Tuhan mempunyai kuasa untuk mengatasi persoalan tersebut. Ketika murid-murid, teman-teman bisa baca di ayat 50 dan di ayatnya yang ke 51, di situ katakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segeralah ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu naiklah ia ke perahu, mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka pun sangat tercengang dan bingung. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan yang mengizinkan, terus kita tahu bahwa Tuhan sudah melihat dan dia mengetahui dan dia akan menolong kita. Di poin yang berikut kita membahas tentang Tuhan mempunyai kuasa untuk mengatasi persoalan. Ketika yang tadi saya sudah sempat singgung, ketika kita merasa bahwa sudah tidak mampu lagi, ibarat kata kalau orang sekarang airnya udah di sini, di kalau batas leher, udah rasa bahwa udah ini nggak bakalan lagi ada jalan keluar. Tetapi pembacaan malam hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berada dalam permasalahan kehidupan kita, di ayatnya yang ke-50, bahwa dia akan 50 dan 51 di situ, dia akan datang, penyertaannya akan datang dan akan memulihkan setiap kehidupan setiap kita, asalkan kita tetap percaya dan berpengharapan padanya. Dan kita barangkali hari-hari ini mengalami ada mungkin anggota keluarga atau mungkin teman, mungkin sahabat, mungkin saudara yang mungkin mengalami pergumulan atau mungkin sedang berada dalam kondisi yang tidak sehat dan sudah berjuang, bersusah payah untuk mengalami kesembuhan itu, namun mungkin kita sedang bergulat dengan pekerjaan ataupun studi dalam setiap kehidupan kita. Bisa jadi kita sudah mungkin ada yang bergumul untuk masa depan, jodoh atau pekerjaan, yang sedang berusaha untuk melamar kerja. Bisa jadi kita sudah berjuang begitu lama tetapi belum ada pertolongan Tuhan, dan seakan-akan Tuhan tidak menghiraukan atau menolong kita. Kita sudah mendayung seperti murid-murid, mendayung secara mati-matian, bukan sampai kepayahan seperti murid-murid, atau kita sudah berdoa aneka macam doa dan kita sudah mungkin segala macam doa puasa, doa apapun itu, dari doa yang berlutut sampai mungkin tiarap, semuanya sudah dilakukan, tapi seolah-olah badai dalam kehidupan kita itu belum berhenti-berhenti. Sebagaimana orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini bahwa kita tetap tenang dan tidak perlu cemas, karena kita tidak sendiri, namun Tuhan sudah tahu seberapa kemampuan kita dan kita diajak untuk percaya dan mengandalkan Tuhan dan selalu percaya bahwa pada pertolongan Tuhan
Jalan Tuhan belum tentu yang tercepat, bukan juga yang termudah, tetapi selalu mulus dan juga tidak selalu mulus dan rata. Tetapi jalan Tuhan sudah pasti yang terbaik. Jadi kalau ada kata-kata yang bilang seperti ini, kalau hujan ada teduhnya dan panas juga pasti ada redanya. Tetap yakin dan percaya dalam setiap pergumulan kita pasti ada jalan keluar ketika kita berpengharapan kepada Tuhan. Hanya orang yang mempunyai harapan, yang mempunyai masa depan. Pertanyaan untuk kita refleksikan pada malam hari ini, mungkin kita sedang menghadapi angin sakal atau badai masalah dalam kehidupan kita. Supaya sudahkah pernah kita menerima pertolongan Tuhan? Kalau belum, mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, kita tetap tenang dalam menghadapi, karena kita tahu Tuhan yang mengizinkan, Tuhan mengetahui dan akan menolong kita. Dan pada akhirnya seperti pada ayatnya yang ke-50, karena ketika waktu Tuhan itu datang, seperti firman-Nya malam hari ini, Dia akan berkata kepada setiap kita yang ada dalam pergumulan kehidupan kita hari lepas hari. Dia akan berkata seperti ayatnya yang ke-50. Dia akan berkata kepada saudara, kakak-kakak dan saya, tenanglah, aku ini, janganlah takut. Lalu Ia akan meredahkan angin sakal atau meredahkan setiap badai pergumulan hidup kita ketika kita berpengharapan kepada Tuhan. Sedikit ilustrasi untuk kita malam hari ini sebelum kita selesai dengan renungan firman Tuhan. Pada satu ketika, mungkin ilustrasi ini sudah pernah teman-teman atau kakak-kakak dengar. Ilustrasi ini diberi judul Pelangi, Bunga dan Kupu-kupu. Bunga dan kupu-kupu. Jadi pada satu ketika ada seorang anak kecil, dia sedang bermain di lantai, dan mungkin teman-teman tahu atau mungkin pernah menyulam kain. Mungkin praktek muatan lokal pasti teman-teman pernah menyulam. Jadi ketika anak kecil ini dia duduk di lantai dan mamanya, ibunya sedang menyulam. Terus karena alat sulaman itu kan teman-teman tahu ada yang bulat untuk mereka mengencangkan kain tersebut. Jadi dia lihat dari bawah itu, dia bingung, ini mamanya lagi ngapain? Terus dia tanya kepada mamanya, mama lagi buat apa? Terus mamanya bilang, ini mama sedang membuat bunga dan kupu-kupu. Terus karena dia lihat dari bagian bawah itu ada banyak sekali benang-benang yang terkait, ada benang-benang bekas potongan. Dia bilang begini ke mamanya dengan polosnya, itu bukan bunga dan kupu-kupu, lebih ke arah monster. Karena di bagian bawahnya itu dia tidak rapi atau dia tidak rata. Dan dia bertanya kepada mamanya, apakah sudah mau selesai itu bunga dan kupu-kupu itu? Mamanya bilang, sebentar lagi, sedikit lagi sudah mau selesai. Terus dia bermain, dilihat lagi, kok makin hari makin hancur sulaman mamanya ini. Karena dia melihat dari bawah, dia lihat kok makin hari makin kotor, makin hari makin gak jelas, benangnya kesana kemari, nyangkut kesana, nyangkut kemari.
Dan dia tanya, apakah sudah mau selesai bunga dan kupu-kupunya? Terus mamanya bilang, sebentar lagi nak, sebentar lagi sudah mau selesai. Terus dia bermain lagi, dan ketika dia memperhatikan mamanya lagi, dia lihat dari bawah. Dia lihat kok makin tambah ramai itu benang dari berbagai macam warna, mulai ditimpa-timpa dan makin gak jelas dari kelihatannya dari bawah. Dan dia bilang ke mamanya bahwa apakah udah selesai? Terus dia bilang, mamanya bilang ke dia bahwa sudah, bunga dan kupu-kupunya sudah selesai. Terus karena dia masih melihat dari bawah, dia bilang dengan kepolosannya, dia bilang, ini lebih seperti kertas yang sobek terus diremas-remas, lebih tampak seperti itu. Dan ketika mamanya mendengar itu, ibunya mendengar itu, dia hanya tersenyum dan dia angkat anaknya itu, taruh di pangkuannya dan melihat dari atas hasil dari sulaman mamanya, dan dia lihat ada kupu-kupu dan bunga yang begitu indah. Ini mau berbicara ketika kita melihat sesuatu hal di hadapan kita, mungkin terlihat kita sampai sudah nggak ngerti lagi apa yang akan terjadi, sampai ada kalanya kita tidak paham dengan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan berbagai permasalahan atau berbagai hal terjadi dalam kehidupan kita, seolah-olah kayak kita udah nggak ngerti lagi apa ini maksud Tuhan. Tetapi ketika kita mau dekat kepada Tuhan, seperti anak kecil yang bertanya terus kepada mamanya, ketika kita mau dekat sama Tuhan, di situ Tuhan akan angkat kita dari setiap permasalahan atau setiap hal yang kita nggak ngerti, dan dia akan menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dia perbuat itu semuanya indah seperti bunga dan kupu-kupu yang menjadi hasil sulaman dari seorang ibu kepada anaknya. Jadi pada malam hari ini kita belajar sedikit untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita tetap tenang karena kita tahu ketika kita ada dalam suatu permasalahan, Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi. Dan ketika dia mengizinkan, bukan berarti dia lepas tangan, tetapi dia akan menolong kita karena dia tahu sampai di mana batas kemampuan kita dalam melewati setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sharing pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, sebelum kita selesai, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu malam hari ini yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami untuk pertolongan-Mu selalu datang tepat waktu. Walaupun kadangkala sebagai manusia kami merasa tidak ada lagi jalan keluar, atau kita merasa sudah Tuhan tidak bekerja maksimal dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami, tapi kami malam hari ini diingatkan lagi untuk kami belajar untuk tetap tenang, karena kami tahu bahwa Tuhan yang mengizinkan permasalahan itu terjadi, dan Tuhan yang akan tolong kami, karena Tuhan yang mempunyai kuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu malam hari ini. Hamba selesai untuk berkata-kata, namun hamba yakin dan percaya bahwa kami memiliki telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin.